Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Lagi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke ya. Kita sekarang membahas tentang modul keempat ya. Sesi ke-12 ya, langkah ketiga ya. Oke, modul keempat ini yaitu perlindungan anak ya Bu ya. Perlindungan anak. Oke. Anak ya. Sesi ke-12 ini yang membahas tentang penelantaran dan eksploitasi anak ya Bu ya. Penelantaran dan eksploitasi anak. Oke ya. Langkah ketiga ini ya. Langkah ketiga. Halo. Oke ya. Langkah ketiga ini akibat contoh ya, contoh. Halo. Oke, langkah ketiga ini contoh dan akibat penelantaran. Halo. Ya. Halo. Suaranya ya masuk ke sini. Oke ya. Jadi contoh dan akibat penelantaran terhadap anak ya. Langkah ketiga ini. Oke. Pengertian sekarang kita ada sebut penelantaran, ada anak terlantar ya Bu ya. Ada penelantaran, ada anak terlantar ya. Yang dimaksud dengan penelantaran itu adalah apa? Ada yang tahu? Ya, penelantaran mah gitu Pak, diantepkeun gitu. Ya bahasa kitanya seperti itu. Ya, jadi penelantaran itu maksudnya tidak dilakukannya dan tanggung jawab orang tua ya atau pengasuh terhadap terhadap anak dalam memenuhi hak dasar anaknya itu. Jadi hak dasar anak itu tidak dipenuhi sehingga terjadilah penelantaran ya. Baik berupa fisik ya Bu, baik berupa fisiknya maupun psikisnya. Fisik teh jasmaninanya ditelantarkeun, diantep gitunya. Terus di psikisna, mentalna, sifatna, jiwana oke ditelantarkeun. Oke tidak apa ya, itu tidak baik juga rohanina ya maupun hubungan sosialnya ya. Nah, jadi anak itu tidak boleh ditelantarkan. Tidak boleh ditelantarkan ya, baik itu fisiknya maupun psikisnya maupun rohaninya maupun sosialnya ya. Halo ibu-ibu. Hai. Ya, oke, jadi itu. Nah, sekarang anak telantar yaitu anak yang karena sesuatu sebab orang tuanya ya. Jadi karena sebab sesuatu orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhannya tidak terpenuhi. Ya, dengan wajar maksudnya ya. Jadi anak telantar itu maksudnya gini ya Bu ya. Anak yang karena suatu sebab ya orang tua nanti ngelalaikan kewajiban anak sebagai orang tua ke anak eta teh baik kebutuhan anak tidak terpenuhi nya dengan wajar ya baik secara rohani maupun jasmani maupun sosialnya. Nah ini menurut pasal 1 Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 tentang anak terlantar ya. Anak terlantar. Nah itu ya. Sekarang contoh-contoh penelantaran terhadap anak ya. Yang pertama, tidak memberikan makanan sehat ya, tidak memberikan makanan yang sehat ya, aman dan bergizi. Nah ini termasuk penelantaran ya Bu ya. Nah ini langkah ketiga ini adalah membahas tentang contoh akibat dari penelantaran terhadap anak. Yang pertama, tidak memberi makanan yang sehat, aman dan bergizi. Yang pertama ya. Yang kedua Yang kedua tahu gak? Yang kedua tidak diberikan tempat tinggal dan pakaian yang layak. Nah itu juga termasuk penelantaran terhadap anak ya Bu ya. Jadi kalau misalkan anak tidak diberikan tempat tinggal, pakaian yang layak, itu juga termasuk penelantaran ya. Itu. Terus ini contoh penelantaran ya. Ketiga, tidak pernah diberi waktu dan kesempatan bermain. Nah ini tidak pernah diberi waktu dan kesempatan bermain. Nah ini juga termasuk penelantaran ya Bu ya. Oke ya. Nah itu. Keempat, misalkan tidak diizinkan sekolah, ya diantep ke sina sekolah orang kali tehnya diantep sina ambang sina main atau nabi sina direkrut bekerja paksa membantu orang tua. Nah itu juga termasuk penelantaran ya Bu. Nah terus untuk balita tidak melakukan imunisasi terhadap anak. Nah ini juga termasuk penelantaran ya Bu. Misalkan anak-anak itu tidak diimunisasi, diantep nya atau di pasien vitamin gizi selama balita, itu juga termasuk penelantaran terhadap anak ya Bu ya. Nah itu nanti itu akan terkena pasal-pasal ya Bu. Keenam, tidak mendukung pendidikan anak. Jadi anak sekolah itu tidak didukung. Misalkan anak ngaji juga tidak didukung misalkan. Ya menuntut ilmu itu tidak ada dukungan. Ya baik dukungan secara fisik, material, semangat, ayahnya siap semangat tidak ada misalkannya.
apalagi secara materi misalkan. Nah, itu termasuk penelantaran juga ya Bu ya. Nah, itu. Nah, tidak dibawa berobat ke puskesmas ketika dia sakit atau ke rumah sakit. Nah, juga itu termasuk penelantaran ya Bu ya. Itu juga termasuk penelantaran terhadap anak. Jadi tidak di hak-hak kesehatannya tidak diabaikan gitu ya. Itu juga termasuk penelantaran. Oke, selanjutnya yang termasuk penelantaran itu ya Bu ya, tidak memberikan perhatian, tidak mendengarkan pendapat anak. Anak diantep we nya, anak mau curhat oke tara didengekeun diantep we nya, lamun anak teh keluhan nya aya sesuatu unek-unek mau bae dicurhatkeun tapi ibu geus kata bapaknya ngantep we. Nah, itu juga termasuk penelantaran Bu ya. Jadi itu juga termasuk penelantaran ya. Jadi itu juga termasuk penelantaran ya. Oke, yang selanjutnya ini contoh ya, contoh penelantaran yang selanjutnya tidak memberikan kesempatan beribadah. Nah, tidak memberikan kesempatan beribadah ya. Contoh misalkan anak itu tidak waktu ibadah misalkan tidak diberi kesempatan. Itu mau hasil lain emangnya. Kerja we misalkan membantu orang tuanya misalkan di sawah mencangkul atau misalkan itu atau misalkan anak tidak diberi kesempatan untuk bekerja, itu juga termasuk penelantaran ya Bu ya. Nah, selanjutnya yang ini contoh-contoh penelantaran ya, tidak mengenalkan nilai-nilai baik dan buruk. Misalkan anaknya tidak dikasih tahu, nah itu yang baik. Misalkan ibu kalau perbuatan seperti ini adalah baik, perbuatan ini buruk. Nah, kita teh diantep ke anak-anak teh. Ya diantep. Misalkan mencuri itu anak diantep, ya misalkan anak bermain habis-habisan tiap hari, misalkan nggak pulang-pulang diantep, itu kan buruk ya Bu ya. Nah, misalkan anak misalkan banyaklah ya contoh-contoh yang tidak baik, kita ditelantarkan misalkan ya, atau misalkan yang baiknya juga kita ditelantarkan. Contoh misalkan gini ya, ketika anak melakukan perbuatan baik diantep ke orang uge, jadi kasih support atau misalkan semangat atau penghargaan atau pujian ke ayahnya, sehingga anak juga tidak tahu apa itu perbuatan baik mana perbuatan buruk ya. Ini akan menjurus terhadap kejahatan nantinya ya kalau misalkan anak-anak belum tahu, kalau tidak dibimbing sama orang tua ya, tidak ditelantarkan maksudnya ya. Nah, ke-12 misalkan ya, contoh yang lain, tidak mengajarkan untuk menghargai orang lain. Misalkan orang lain teh tidak dihargaan, tidak diajarkan anak-anak teh kumaha menghargai orang lain, menghargai temannya, rekannya, sahabatnya, ya misalnya kakaknya, adiknya, saudaranya, tidak diperkenalkan. Misalkan gimana caranya menghargai orang lain itu seperti apa. Nah, misalkan anak-anak teh tidak diajarkan seperti itu, tidak diajarkan menghargai orang lain, nah, itu juga termasuk penelantaran ya gitu ya. Nah, nih akibat penelantaran terhadap anak ya Bu ya. Ini akibatnya. Tadi contoh-contohnya ya. Sekarang akibatnya. Akibat dari penelantaran anak-anak itu, contoh ya. Akibatnya apa? Pertama misalkan putus sekolah. Nah, itu akibat ditelantarkan. Putus sekolah contohnya itu karena itu anak ditelantarkan sehingga anak itu misalkan putus sekolah diantep kurang gizi. Nah, ini akibat penelantaran ya. Jadi kurang gizi, misalkan balita telah diantep terhadap pasien gizi, pasien susu, pasien ASI, penyelesaian vitamin, akhirnya kurang gizi ya. Yang ketiga, celaka, misalkan luka sakit, pada anak suka dikerasan ya, misalkan dipukul, diantep celaka, luka sakit, atau tato dalam tubuhnya ya. Nah, itu termasuk penelantaran ya. Nah, itu oke. Selanjutnya, sering ketakutan, tidak berani. Nah, ini juga termasuk penelantaran ya Bu ya, ketakutan, tidak berani ya. Nah, itu ada kawan banyak sering ketakutan ya, tidak berani, itu karena ada penelantaran ya. Terus dulu selanjutnya ya, akibat dari penelantaran ini adalah kemampuan berbahasa rendah. Anak-anak itu tidak tahu bahasa yang baik itu bagaimana, kemampuan bahasanya kurang, komunikasinya kurang ya. Anak itu kadang-kadang bahasanya juga yang tahu itu bahasa kasarnya aja ya. Itu akibat penelantaran. Ya, selanjutnya yang akibat penelantaran terhadap anak itu apa? Susah bergaul. Nah, itu juga termasuk penelantaran ya Bu ya. Susah bergaul, anak itu susah bergaul dimanapun dia tidak bisa bergaul. Ya, tidak bisa menyesuaikan diri ya. Nah, itu termasuk juga penelantaran ya Bu. Nah, ketika mengalami masalah akibat dari penelantaran itu ya, tidak bisa menyesuaikan diri pada masyarakat. Tidak bisa menyesuaikan diri pada temannya, pada lingkungannya, pada yang akan datang ya. Akibat penelantaran ya itu mengalami masalah, tidak bisa menyesuaikan diri ya Bu ya. Nanti udah besar itu beliau itu tidak bisa menyesuaikan diri, anak-anak itu ya, akibat dari penelantaran itu ya. Nah, itu. Nah, bagaimana cara mencegah dari
penelantaran itu ya. Yang pertama, penuhi kebutuhan dasar anak-anak dengan apa? Ya, dengan kasih sayang. Apa? Itu yang pertama ya, dengan kasih sayang, sandang. Ya, sandangnya itu pangan dan papannya itu kita penuhi ya. Tuh. Pannya ditabang. Terus lagi ini cara mencegah penelantaran anak ya. Yang kedua, meluangkan waktu untuk bersama anak. Ya, kalau bisa kita sehari-hari luangkan ya waktu untuk bersama anak-anak. Contoh misalkan di rumah ngobrol, bercanda ya, kita main-main dulu sama anak ya gitu ya. Nah, terus lagi perhatikan pergaulan anak. Ini pergaulan anak juga perhatikan. Ini cara mencegah penelantaran anak ya, agar anak itu dengan siapa bergaulnya ya gitu. Ya, perkembangan anak. Oke, yang selanjutnya, menitipkan anak keluarga, kerabat yang dapat dipercaya. Nah, ini cara mencegah penelantaran anak yang selanjutnya. Kita titipkan anak, ya kalau kita menitipkan anak maksudnya, kita titipkan ke keluarga atau kerabat yang dapat dipercaya. Pada saat kita misalnya tidak ada atau lagi berada di luar rumah, kita titipkan pada orang percaya, baik itu saudara, ya itu kurang sanu percaya misalnya di keluarga kita teh. Kita titipkan anak kita teh, ulun kita terlantarnya, bisa kemana-mana, terpuguh. Nah itu. Nah yang selanjutnya ya, cara mencegah penelantaran ya, titipkan anak di tempat pendidikan anak, di tempat pendidikan anak. Jadi titipan anak di tempat penitipan anak ya. Tempat penitipan anak itu banyak ya, termasuk lembaga pendidikan seperti PAUD. Kita titipkan penitipan anak ya, titipkan anak-anak itu agar terbiasa pada lingkungan yang baik. Maksudnya titipannya pada lingkungan yang baik ya. Nah itu. Ke-8, kita mengkonsultasikan masalah. Apabila anak punya masalah, ke siapa? Ke ahlinya, ke konseling ya, atau ke BP atau ke siapa saja, ke ahli psikolog ya. Apabila anak-anak ada kelainan ataupun masalah ya, ada masalah. Jadi itu. Nah, gitu ya. Jadi kesimpulannya anak itu ya ada penelantaran, ada anak telantar. Nah, jadi agar kita terhindar dari anak-anak kita nanti ya, terutama anggota KPM ini ya semuanya, jadi anak-anak kita jangan terlantar. Cara mencegahnya ya tadi udah kasihkan saya contoh-contohnya ya, tidak memberi makan, tidak berikan tempat tinggal, tidak pernah diberi waktu untuk kesempatan belajar ya, tidak diizinkan sekolah, tidak melakukan imunisasi ya, tidak mendukung pendidikan ya, tidak dibawa berobat ke puskesmas, ke rumah sakit ya, tidak memberikan perhatian, tidak mendengarkan pendapat anak ya, curhat anak ya, tidak mengajarkan untuk menghargai orang lain. Nah, itu termasuk contoh-contoh penelantaran. Akibatnya terhadap anak itu pertama akan putus sekolah, kurang gizi ya, celaka, luka, sakit secara fisik ya, sering ketakutan, tidak berani ya, kemampuan berbahasanya rendah. Nah itu ya, susah bergaul dan anak merasa tidak aman atau mengalami masalah, tidak bisa menyesuaikan diri nanti pada masa yang akan datang ya, pada masa tuanya itu ya. Nah, cara mencegahnya penelantaran tadi itu dengan pertama memenuhi kebutuhan dasar anak, yaitu dengan kasih sayang ya, sandang, pangan, papan kita penuhi dulu ya. Kedua, meluangkan waktu untuk bersama anak ya. Ketiga, berbagi tugas dalam mengasuh anak. Dan keempat, memperhatikan pergaulan anak. Yang kelima, memperhatikan perkembangan anak ya. Perhatikan perkembangan anak. Yang keenam, kita titipkan anak keluarga ke siapa? Ke kerabat, ke orang terpercaya yang bisa dipercaya oleh kita ya. Oke, yang terakhir, titipkan anak ke tempat yang baik, lingkungan yang baik, misalkan ke PAUD, ke SD dan sebagainya ya, itu ya. Dan setiap ada masalah tentang masalah anak, kita konsultasikan ke ahlinya, ke konselingnya, misalkan ke psikolog dan lain sebagainya. Itu saja untuk modul pertama ini ya, modul perlindungan anak sesi ke-12 tentang penelantaran dan eksploitasi anak, langkah 3 yaitu contoh dan adab penelantaran terhadap anak. Itu saja, semoga bermanfaat dan bisa dipraktikkan di rumah ya Bu ya. Siap? Siap. Ya, kita praktikkan di rumah bagaimana cara mencegah penelantaran anak biar anak-anak itu tuh selamat, sehat jasmani dan sehat rohani untuk masa depan yang akan datangnya. Oke ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.